Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga yang kami panggil dalam nama Yesus, kami bersyukur pada kesempatan sore ini berkumpul dalam ibadah perayaan Natal. Terimalah segala pujian dan sembah kami. Dan sekarang Tuhan berbicaralah kepada kami. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua, supaya kami menangkap firman, kami memahami kebenaran, kami menghidupi kebenaran. Kebenaran ini memerdekakan kami. Hamba sadar di luar Engkau ada satu yang bisa kubuat. Sebab itu tolonglah urapi hamba-Mu, lengkapi dengan kuasa, otoritas dan wibawa-Mu untuk penyampaian firman ini. Kami serahkan dari awal sampai akhirnya dalam tuntunan Roh Kudus. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Yang siap terima firman bersama katakan amin. Kita beri kemuliaan yang paling meriah, lebih meriah bagi Yesus, ya Tuhan, ya Raja atas segala raja. Amin. Selamat Natal untuk jemaat di tempat ini, dan selamat menyambut tahun baru 2025. Ada harapan-harapan baru yang Tuhan sediakan bagi kita sekalian. Yang setuju bilang amin lebih keras. Amin. Ada harapan-harapan baru. Apapun keadaan dunia, kita tidak hidup menurut keadaan, kita hidup menurut firman Tuhan. Amin. Ditentukan oleh firman saja. Keadaan ekonomi boleh sulit. Saya mau beritahu saudara sekalian bahwa umatnya akan diberi makan gandum yang terbaik oleh Tuhan, madu dari batu karang. Amin. Puji Tuhan. Nah, sekarang perhatikan, saya mulai masuk firman Tuhan ya. Saya orangnya agak galak. Jadi yang omong-omong sendiri nanti suruh pulang. Ya, cok ngamuk ya. Saudara, satu hari di sebuah rumah sakit, di ruang persalinan, ada seorang ibu yang mengerang kesakitan akan melahirkan anaknya yang pertama. Oh, begitu kesakitan, tapi kemudian teriakan, wah, anaknya lahir, laki-laki, ganteng, pop, diberi nama Boyke. Tapi ada yang aneh dengan anak laki-laki ini, karena tak ada daun telinganya. Diundang dokter spesialis THT untuk memeriksa pendengarannya, dan dokter mengatakan oke, pendengarannya tak bermasalah. Lalu anak itu mulai bertumbuh. Nah, di usia sekolah mulai mengalami keadaan yang kurang menyenangkan karena tak punya daun telinga, dibully teman-temannya. Kalau pulang selalu menangis pada ibunya, mama, aku dibilang anak aneh, aku dibilang aneh, gak sama dengan yang lain, dan seterusnya. Tapi anak ini cerdas lebih dari yang lain. Singkat cerita, dia jadi sarjana. Nah, sebelum jadi sarjana itu, papa mama sudah membawa dia ke dokter untuk menanyakan bagaimana supaya anak ini bisa sempurna. Dokter bilang tidak ada cara lain kecuali operasi menempelkan daun telinga kalau ada orang yang mau mengorbankan sepasang daun telinga untuk dia. Tapi itu akan dilakukan pada waktu dewasa. Perhatikan saya. Satu hari papa mamanya berkata, terima kasih, memang Vita ini anak baik. Saya beri aplaus buat dia. Kasih saya air putih. Jangan satu kali ini saja, berulang-ulang boleh. Lalu satu ketika papa mamanya bilang, Boyke, ada orang yang mempersembahkan sepasang daun telinga. Mari kita pergi ke dokter, ke rumah sakit. Singkatnya dipasanglah daun telinga. Wah, dia tambah cakep, tambah ganteng, apalagi dia pandai, dia cerdas. Lalu dapat pekerjaan yang baik, dapat istri yang cantik, lalu pindah ke luar kota. Satu ketika ibunya sakit keras, papanya telepon, lalu si Boyke pulang. Dipeluknya ibunya, diciumnya ibunya, dan ibunya meninggal dunia dalam pelukannya, putus nyawa. Boyke begitu sedih. Berulang-ulang dia mencium jenazah ibunya, lalu tangannya menyibak rambut ibunya. Ternyata tak ada daun telinga. Lalu dia baru sadar, ketika semua perempuan memiliki rambut pendek. Dia pernah usul kepada mamanya,
Mama, sekarang wanita-wanita mode rambutnya pendek. Mama ndak kepingin potong rambut? Mamanya bilang enggak, mama suka dengan rambut yang terurai panjang. Ternyata baru ketahuanlah bahwa mama sedang menutupi apa yang dirahasiakan sekian lama. Karena Boyke kepingin tahu orang yang memberikan sepasang telinga itu siapa. Mamanya bilang orangnya tak mau sebutkan namanya karena dia beri dengan segenap hati tanpa pamrih. Ternyata adalah ibunya sendiri. Dia baru tahu ketika ibunya putus nyawa. Bapak Ibu saudara, apa yang kita katakan tentang ibu ini? Ibu itu memiliki cinta yang sejati, kasih yang rela berkorban. Yang setuju saya bilang yes. Malam sore ini saya mau beritahu, ada kasih yang lebih besar dari seorang ibu yang memberikan sepasang daun telinga, yaitu kasih Allah saja. Dengarkan saya, Alkitab menuliskan semua manusia telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah, dan upah dosa itu maut, neraka yang kekal, api belerang yang tidak pernah padam. Itulah bagian bagi orang berdosa. Tapi Allah mengasihi semua manusia. Kita mencatat dalam Yohanes pasal 3 pada ayat yang ke-16. Kita sudah hafal ayat ini. Karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini. Mari multimedia tampilkan, jangan lama-lama, nanti kuseleni loh yo. Saya sudah kukasih jauh hari, masih tak bisa tampil, kubaca sendiri dari ayatku. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bilang amin yang seru. Anakku bilang, ku cari kata-kata di kamus apa yang bisa ku omong tentang kasih. Dia dapatkan kasih yang ekstrim. Tapi kemarin saya baca sebuah tulisan seorang hamba Tuhan namanya Pendeta Billy. Dia bilang itu kasih yang radikal. Itulah kasih Allah. Dengarkan saya. Dia tidak bayi yang dilahirkan. Yesus tidak hanya bayi yang dilahirkan sebagai wujud kasih Allah yang ditolak oleh semua rumah penginapan. Hanya kandang yang terbuka, hanya palungan tempat ia berbaring, hanya lampu yang membungkus tubuhnya. Tidak terus bayi, dia beranjak menjadi dewasa, mengemban misi Bapaknya, yaitu keselamatan seluruh dunia, termasuk keselamatan saudara dan saya. Bisa bilang amin. Apa yang terjadi di sana? Perhatikan. Terjadi pertukaran secara ilahi. Semua yang buruk yang seharusnya ditanggung oleh kita akibat pemberontakan kita kepada Allah, itu ditimpakan pada Yesus. Supaya semua yang baik yang seharusnya diterima oleh Yesus oleh karena ketaatannya kepada Bapa, justru dianugerahkan bagi kita sekalian. Perhatikan, satu, Alkitab mencatat kepada kita sekalian, dosa kita dibasuh oleh darah Yesus. Saudara, kalau saya menulis dengan secari kertas, tulisan saya salah. Saya menulis dengan pena, saya harus mengambil penghapus pena untuk menghapusnya. Kalau saya menulis dengan pensil, saya harus mengambil penghapus pensil untuk menulisnya. Kalau saya menulis di papan tulis salah, saya harus mengambil penghapus papan tulis untuk menghapusnya. Saudara bayangkan sejenak, saya menulis di secari kertas dengan pena, salah tulisannya, ku ambil penghapus papan tulis, ku gosok. Apa yang jadi? Kertasku semakin kotor, tulisan yang salah tidak hilang. Karena apa? Penghapusnya tidak tepat. Tapi Alkitab mencatat dalam 1 Petrus pasal pertama pada ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-19 dituliskan seperti ini. 1 Petrus 1. Bisakah? Nah, sekarang mulai pinter. Jangan yang enggak pinter ya. Dikudang bodoh nanti salah lagi. Jangan mau enggak pinter ya. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Lanjut, melainkan dengan apa? Darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Dengarkan saya, dosa kita dihapus bukan oleh harta kekayaan, bukan oleh karena kedudukan kita yang tinggi, bukan oleh karena amal dan perbuatan baik, bukan karena adat istiadat nenek moyang, bukan karena apapun juga upaya manusia. Itu hanya dihapus oleh darah Tuhan Yesus Kristus saja. Mahal harganya. Sebab itu perjalanan kekristenan ini saya mau katakan tidak mudah, sulit, karena sempit jalannya,
pintunya sesak, tapi itu menuju kehidupan. Walaupun sempit jalannya, sesak pintunya. Dengarkan saya, sekali Yesus sampai mati tetap Yesus saja. Amin. Jangan pernah mengingkari iman. Tetap Yesus sampai mati atau sampai dia datang kali yang kedua. Hal yang lain, bukan hanya mati masuk surga, bukan hanya dapat tempat karena dosa sudah diampuni di dunia yang dengan macam-macam aneka ragam masalah, peristiwa dan tekanan persoalan, dia jamin damai sejahtera bagi kita sekalian. Ditulis di dalam Yohanes pasal 17 pada ayat yang ke-24. Dan cocok pakai Alkitabku saja. Yohanes 17 pada ayat yang ke-24. Damai sejahtera Tuhan bilang, aku berikan kepadamu. Bisa bilang amin? Kita cari saya gak cocok. Yohanes pasal yang ke-17 pada ayat yang ke-24 ditulis seperti apa? Saya yang salah kah? Aku bilang saja, damaiku aku berikan kepadamu. Yang aku berikan kepadamu tidak seperti yang dunia berikan. Dunia berikan semu. Tuhan Yesus memberikan damai sejahtera yang sejati bagi kita sekalian. Bilang amin. Saudara dikasih oleh Tuhan, dengar saya baik-baik. Di sebuah pameran lukisan ada dua lukisan ditaruh bersanding-sanding dengan yang Yohanes 14 mungkin yang betul. Ya, Yohanes 14. Kiri kanan. Ada ratusan, tapi ini dua menarik. Karena judulnya sama, damai sejahtera. Tapi yang satu melukiskan sepasang sejoli menumpang sebuah perahu di atas permukaan danau yang tenang membiru. Seorang mendayung di kanan, seorang mendayung di kiri. Judulnya apa tadi? Damai sejahtera. Yang kedua juga damai sejahtera, tapi gambarnya sangat kontradiksi. Ada angin badai puting beliung. Wah, luar biasa. Ada sebuah pohon besar yang serasa akan tumbang karena angin ribut. Tapi di sebuah cabang pohon itu ada sebuah sarang burung. Di dalamnya ada seekor induk burung menaruh anaknya di bawah kepak sayapnya. Saudara, mana damai sejahtera yang sejati? Gambar satu atau gambar yang kedua? Kok pinter? Berarti saudara yakin di tengah dunia dengan segala macam gejolak yang luar biasa itu. Saya nulisnya salah, saya minta maaf. Yohanes 14 ayat 27 maksudku begitu ya. Tapi nulisnya 17-24. Nama memaci manusia ya salah ya toh. Tapi ngomong-ngomong ini sambil mikir. Yohanes 14 ayat 27. Oke, saya lanjut. Berarti saya tahu di tengah dunia yang porak-poranda masih ada Yesus. Namanya disebut Raja Damai. Amin. Oh, dia masih bisa memberikan damai kepada kita sekalian. Satu hari saya ada sebuah tempat nunggu jemputan. Ada seorang ibu tua usia 70 tahun jemput saya. Lalu karena waktunya masih ada, kami duduk makan-makan camilan-camilan. Lalu ada orang pakai teropong masuk di tempat itu. Tas saya diambil. Tas yang ada Alkitab ini kurang rebut sampai di pintu gerbang. Lalu ku lihat, astaga, banyak darah banyak, netes. Lalu ku lepas tas. Sudah bisa damai. Saudara, saya mau tanya, bisa damai? Ternyata, saudara, di sini robek. Yang ini saudara paling mengerikan. Dia kayak bintang yang dicutik tengah itu loh saudara. Balik gini saudara. Suamiku bawa saya. Satu yang ku tahu, aku panggil nama Yesus dalam situasi yang sangat tidak menyenangkan itu, dan saya mengalami damai sejahtera, bisa melewati situasi itu karena ada Yesus. Yang berikut, saya tidak tahu berapa saudara sedang mengalami kegalauan, sedang mengalami hal-hal yang buruk. Panggil nama Yesus, dia akan beri damai. Saya tidak mengatakan masalahmu selesai, tapi kalau ada damai sejahtera, maka kita bisa melewati semuanya, berkemenangan bersama dengan Tuhan Yesus. Yang ketiga, tadi saya bicara tentang roh dapat hidup kekal. Saya bicara tentang jiwa dapat damai. Hal tubuh ini
Alkitab mencatat dalam 1 Petrus 2 ayat 22, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus segala sakit penyakit telah disembuhkan. Bilang amin yang seru. Ada yang sakit di sini, saudara harus percaya bahwa ada Yesus di sini. Saya mau doakan supaya saudara pulang dengan kesembuhan oleh Tuhan Yesus Kristus. Saudara, saya punya pita suara puluhan tahun yang lalu, 30 tahun lebih yang lalu. Saya satu kali khotbah mandek 2 hari. Tanya Isworo, doakan dulu suaraku, tumpang tangan mau tumpang kaki juga boleh, yang penting ada suara, baru supaya saya bisa pergi. Saudara, lalu ibu saya masih hidup, dia bilang begini, kau pergi periksa Vivi di dokter THT. Saya periksa 2 dokter THT, dua-dua menganjurkan saya untuk terapi bicara, karena cara ibu bicara salah. Pergi bicara, latihan bicara di Surabaya, ada seorang wanita suku Ambon, belajarnya di Belanda. Satu kali datang 1 jam, pulang lagi minggu depan. Tapi 12 kali ku ikuti tak ada perubahan. Saya pergi ke profesor dokter THT. Profesor bilang ini benjolan yang namanya tumor semakin besar. Ibu profesinya apa? Profesiku prof, tukang omong. Saya setuju. Bukan jual jamu, omong firman Tuhan. Amin. Lalu dia bilang, stop, omong. Kalau ibu omong terus dengan suara keras, 1 kali kau tak punya suara sama sekali. Lalu saya tanya, solusinya apa Prof? Operasi. Kutanya operasi, Prof jamin saya sembuh. Sekarang perhatikan jawabnya begini. Kalau ibu naik mobil dari Surabaya ke Malang, apa ibu yakin tiba di Malang dengan selamat? Loh, tanya operasi, kau jawab naik mobil. Saya kasih wajah yang tak sedap untuk profesor. Lalu dia minta maaf, maksud saya, ibu dalam perjalanan bisa saja terjadi sesuatu dalam tanda kutip, maksudnya kecelakaan. Saya operasi ibu juga mengendaki hasilnya maksimal, tapi di perjalanan operasi jangan minta jaminan pada saya. Kalau terjadi yang sesuatu itu, kupikir berarti kau tak pandai, kubayar dan aku pulang. Tapi di perjalanan Tuhan bilang, Vivi, bukan profesor THT yang goblok kau. Kenapa kau minta jaminan kepada sesama manusia, sesama makan nasi pecel? Seharusnya kau minta jaminan kepada Tuhan Yesus saja. Amin. Lalu saya pergi ke Gumuk Emas, itu ada persekutuan orang tua-tua 60 tahun ke atas, cuma 22 orang saja, tanya Isworo. 2 minggu sekali kami ke situ untuk melayani. Lalu saya berkhotbah, ada seorang nabi dari Surabaya. Dia kenal saya, dia kenal seluruh keluarga besar saya. Lalu selesai persekutuan, dia datang saya, dia bilang, Vivi, buang khawatir, buang takut, buang gelisah, buang semua keraguan tentang kita suaramu. Ketika kau berkhotbah, saya berdoa, dan Tuhan bilang, kalau kau punya motivasi yang benar untuk memberitakan firman, setiap kali kau berdiri memberitakan firman, ada tangan datang memberikan pita suara yang baru untukmu. Dia tidak berdoa untuk saya, dia tidak tumpang tangan, dia menyampaikan nubuatan. Saya terima dengan iman. 1 hari KKR, 2 hari di situ Bondo. Saya pergi dengan Saudara Agung, full timer kami, pemain bass gitar yang mendrive. Baru 1 hari ibadah KKR habis. Minta pulang, saya pikir bisa lah minta pulang. Tapi saya malu juga minta pulang. Orang mau cari pembicara tiba-tiba bagaimana. Lalu itu pendeta punya masalah konseling sampai jam 1 malam. Aku masuk kamar, aku mau ambil hati Tuhan untuk besok punya suara. Roh Kudus bilang, Vivi, besok sore pukul 5 kau punya suara. Kau tidak ingat nubuatan lewat Nabi, besok kau punya suara. Oh puji Tuhan, kau begitu doa, tidak perlu lama-lama tidur. Besok pagi tak ada suara, besok siang tak ada suara, pukul 5 tak ada suara. Aku duduk di situ tanpa suara, tapi saya menyanyi. Makanya saudara kalau menyanyi jangan main-main, nyanyi sungguh-sungguh. Saya tidak ada suara juga nyanyi saudara. Nyanyianku kayak ikan koki di akuarium. Pernah lihat? Kalau tidak tahu, pulang beli akuarium kecil, kasih masuk ikan koki. Begitu, tapi tak ada suara. Itu nyanyian saya. Tapi saya semangat. Orang lompat, aku lompat. Orang tepuk, aku tepuk. Orang buat apa saja aku buat untuk kemuliaan Tuhan. Giliran maju ke depan, saudara, ada yang berdoa, saya tinggal berkhotbah. Saya naik dan saya pegang mic dan saya bilang begini, Shalom. Banter. Dan dia banter sampai hari ini bisa melayani saudara sekalian dalam Natal di tempat ini. Walaupun tidak sebagus WR tentu suaraku ya, tapi paling tidak saya masih bisa bicara untuk memberitakan firman Tuhan kemana Tuhan utus saya pergi. Karena bilurnya telah menyembuhkan saya. Ada yang sakit di sini, saudara ke dokter, oke. Saudara minum obat, yes. Tapi saudara harus tahu, kesembuhan datang oleh bilur Tuhan Yesus. Ketika dia dicambuk, ulang-ulang,
Kiri kanan. Seorang 121 kali, seorang 121 kali, 242 kali cambukan. Cambukan serdadu Romawi kalau bercabang 3 berarti ada 720-an robekan sekujur tubuh Yesus. Belum lagi kepala duri, dipukulkan sehingga duri yang 15 cm itu menancap. Belum lagi kaki dan tangan yang ditancapkan dengan paku yang panjang. Lalu tombak menusuk lambung. Semua luka menjamin kesembuhan kita sekalian. Kecuali memang sudah waktunya pulang, ya pulanglah. Tapi kalau Tuhan masih mau kita hidup, Dia beri kesehatan kepada kita sekalian. Sekarang yang berikut, saudara, tadi saya sudah singgung ya, ini ekonomi tidak bagus. Semua orang bilang omset merosot dan sebagainya. Kita pernah dengar orang yang ikut JDS, itu Pak David bilang sebelum pandemi dan sesudah omset tidak naik seperti semula, dia tetap ada dalam keadaan merosot. Tapi saya mau beritahu saudara, 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat 9. Bisakah? Ya, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Di sini itu sampai mata berikut gini. Dengan Yesus yang kaya di surga datang ke dunia jadi miskin, supaya saudara dan saya yang miskin diperkaya oleh karena kemiskinannya. Bilang amin. Yang belum kaya bilang amin yang keras. Saya tidak mengajak saudara kaya untuk foya-foya. Tapi kalau saudara diberkati, perhatikan rumusnya, cukup untuk diriku. Semua kelebihan untuk berbagai kebajikan boleh aku buat, supaya orang lain diberkati, nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Ini maunya Tuhan memberkati saudara. Dalam perjalanan ke sini saudara, saya buka-buka handphone, orang kirim uang saudara. Heran saya. Tuhan itu luar biasa saudara, luar biasa. Belum melayani loh Pak Hari, udah dapat berkah. Gak luar biasa Tuhan. Tak disangka-sangka, tak pernah terpikir. Tahun 2020 bulan Maret itu pandemi mulai, betul? Saudara tahu, bulan Mei 2020 Dispora jadi saksi, kami membangun SMP Pelangi Kasih dan SLB kelas vokasi, 2 gedung, dan dua-duanya jualan. Sudah, semua orang lihat. Kami dibilang mungkin, kami dibilang orang tidak waras. Ini lockdown, kok bangun? Tapi saya mau beritahu saudara, itu bukan untuk kemewahan diri, bukan untuk kemegahan sendiri, bukan untuk kesombongan, bukan untuk pujian manusia, tapi itu keperluan sekolah. Karena SMP tanpa punya gedung sendiri, akreditasinya tidak bisa naik, harus bangun. Dan saya bersaksi bagi kemuliaan Tuhan, masa pandemi kami membangun, Tuhan menyelesaikannya sempurna saudara, bisa dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Makanya saudara, yang penting kerja rajin, kerja jujur. Alkitab bilang doa orang jujur diperkenan Tuhan. Kepada orang jujur tersedia pertolongan, dan dengan orang jujur Tuhan bergaul karib. Hidup taat firman, jujur saja, saudara pasti diberkati. Lihat jam dulu. Tadi saya sepakat sama Isworo begini, Rob, aku memotong 30 menit. Kalau aku sudah lewat dari 30 menit, kau angkat tangan begini ya 7 jam. Lalu dia bilang, enggak, aku angkat handphone ya. Oke, aku angkat handphone. Tapi belum saya baru seperempat jam kok. Masih boleh berdiri. Kalau enggak boleh turun aku. Gampang, dia minta ya. Gampang. Kok pendek, kok panjang. Saudara mau yang mana? Buatlah supaya menyenangkan. Tapi yang penting kita mau menyenangkan hati Tuhan di tempat ini. Beri kemuliaan dulu bagi Tuhan. Sekarang bagian yang kedua, sudah terima semua. Keselamatan, dosa dihapus oleh darah Yesus. Damai sejahtera di tengah segala keruwetan ini. Lalu kesembuhan ilahi Tuhan berikan. Lalu kecukupan bahkan kelimpahan Tuhan anugerahkan. Sekarang dengar, apa respon saudara? Apa tangga saudara? Apa yang Natal sudah selesai, tutup tahun?
lalu Natal lagi dan tutup tahun lagi dan Natal lagi dan tutup tahun lagi. Tidak buat apa-apa, tidak ada keputusan apa-apa, tak ada pilihan apa-apa, tak ada respon untuk melakukan sesuatu. Saudara bertobat saat ini. Harus ada apa yang aku harus buat. Kasih yang Tuhan sudah berikan, nyawa yang Tuhan sudah korbankan. Sekarang aku juga mau memberi. Tidak bilang, aku juga mau memberi. Kita tulis saudara, ada seorang perempuan, dia punya buli-buli kualam berisi minyak tarwastu murni. Harganya 300 dinar. Saya mau beritahu sekarang, upah buruh ketika itu 1 hari 1 dinar. Kalau 300 dinar berarti tabungan hampir 1 tahun. Apa yang dia buat? Kasih yang memberi dengan kasih. Dipecahkan, dibuka gulungan rambut, disekat kaki Yesus dengan minyak tarwastu harum seperti ini. Yudas Iskariot mengkritik, ini pemborosan. Seharusnya minyak dijual 300 dinar bagi orang miskin. Tuhan bilang, biar dia sedang melakukan apa yang baik untukku. Kalau buat sesuatu jangan tunggu pujian manusia, saudara, sia-sia. Gantikanlah pujian yang datang dari Tuhan Yesus. Amin. Asal dia bilang baik, itu pasti baik. Lalu yang kedua, dia sedang mempersiapkan hari penguburan bagiku. Maria belum tahu menahu tentang penguburan Yesus, tapi yang dibuat oleh Yesus nilai tinggi setara dengan kematiannya. Yang ketiga, di mana Injil diberitakan, nama perempuan ini disebut orang. Saudara, mungkin saudara bilang begini. Itu saudara baca ya dalam Yohanes pasal yang ke-12 ayat 3. Mungkin saudara bilang begini, aku udah punya kualam berisi minyak tarwastu. Tidak 300 dinar upah 1 tahun, aku juga tidak punya. Satu hari ada seorang raja menyuruh semua bawahannya untuk bangun sebuah gereja mewah, besar, tapi dengan motivasi gereja akan menjadi monumen hidup ini. Kalau orang masuk gereja, orang tidak ingat Tuhan, orang ingat raja, namanya Justinus. Coba ucap Justinus. Selesai bangunan, besok peresmian, di pundaknya seorang tukang pahat. Lalu tukang pahat datang memahat nama Justinus, dipilih pada tembok yang paling menonjol supaya orang masuk pasti semua orang baca Justinus. Dibuat, disapu dengan emas, kinclong. Begitu hari pembaptisan tiba, saudara, ada pemutihan pita. Lalu dibukanya pintu, para petinggi kerajaan masuk, Justinus paling depan karena dia raja. Lalu matanya tertuju pada tembok yang menonjol, dia akan baca nama Justinus di situ. Ternyata tidak ada nama Justinus. Nama itu sudah diganti oleh malaikat dengan nama Eufresia. Coba ucap, Eufresia. Itu namanya anaknya Iswara, karena dia dengar kisah ini. Lalu sesudah selesai upacara peresmian gedung gereja pentapisan, bubar, dipanggil kontraktor. Siapa ganti? Tidak ada yang tahu. Dipanggilnya mandor kepala, siapa ganti? Tidak ada yang tahu. Lalu raja bilang, kalau tidak ada yang tahu siapa menggantikan nama Eufresia. Sekarang cari tahu siapa Eufresia itu. Seorang kuli bangunan yang paling rendah tampil. Dia tahu siapa Eufresia. Eufresia seorang wanita tua, miskin, dan tak berdaya. Semua pikiran dia bukan insinyur, semua tenaga dia tua. Sumbang uang, dia tidak punya uang. Mau sumbang tenaga tidak punya, pemikiran bukan insinyur, harta tidak punya. Tapi apa yang Eufresia buat? Setiap kali pedati ditarik oleh 2 ekor sapi membawa material, lalu Eufresia siap dengan 2 ember di tangannya. 1 ember berisi air sejuk, 1 ember berisi rumput segar. Lalu Eufresia duduk di dekat seekor sapi, memberi minum, memberi makan. Selesai, dia bangun lagi, dia pergi ke seekor yang lain.
Kadangkala material sudah turun selesai, sapi belum selesai makan dan minum, dan si kusir pedati dia mencambuk sapi melompat dan ekspresinya terguling-guling. Dia mengalami penderitaan, tetapi dia cinta Yesus. Dia tidak bisa sumbang apa-apa untuk pembangunan gereja, tapi dia bisa sumbang air dan rumput untuk kasih makan sapi yang menarik pedati yang membawa material untuk pembangunan gereja. Dan itu yang dinilai oleh Tuhan, bukan berapa, bukan jumlah, bukan materinya, tetapi apakah kau beri karena kasih. Bukankah Paulus bilang, sekalipun engkau dapat berkata dengan semua bahasa manusia, sekalipun kalau engkau tak punya kasih, engkau seperti gong yang berkumandang dan cana yang gemerincing. Sekalipun engkau bisa bernubuat, engkau memiliki segala pengetahuan, engkau punya segala rahasia, mengetahui segala rahasia, kalau engkau tak punya kasih, engkau sama sekali tak berfaedah. Walaupun engkau menyerahkan semua yang ada padamu, memberi dirimu untuk dibakar sekalipun, kalau engkau tidak punya kasih sama sekali nol yang besar. Saya selalu minta kepada Tuhan, setiap kali aku mau pergi pelayanan, satu yang aku minta kepada Tuhan, Tuhan periksa hati ini, uji Tuhan hati ini. Kalau aku pergi bukan karena kasih, aku tidak akan pernah melangkah. Jamah aku Tuhan, penuhkan dengan kasih-Mu, supaya aku melangkah pergi dengan kasih Kristus, supaya apa yang ku buat menyenangkan hati Tuhan, dan itu pasti jadi berkat bagi umat. Itu saja saudara, motivasi hati kita yang penuh kasih untuk memberi, dan bukan yang lain, memberi kepada Tuhan. Saudara semua punya sesuatu seperti eklesia, saudara bisa melakukannya asal saudara mau melakukannya, karena kasih itu bicara keputusan atau pilihan. Yang berikutnya, kita perlu mengasihi sesama kita. Ketika penghakiman terakhir datang, perhatikan, Yesus dengan para malaikat dalam kemuliaan yang besar, seluruh bangsa datang menghadap, lalu dia buat pemisahan. Kelompok domba, kelompok kambing. Dia berkata kepada kelompok domba, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, masuklah dalam kerajaan yang disediakan oleh Bapakku sejak dunia dijadikan. Karena ketika aku lapar, kau beri aku makan. Ketika aku haus, kau beri aku minum. Ketika aku orang asing, kau beri aku tumpangan. Ketika aku sakit, aku melawat. Ketika aku di penjara, kau mengunjungi aku. Kelompok ini berkata, kapan engkau dalam keadaan seperti itu dan kami melakukan? Raja itu bilang begini, yang kamu lakukan bagi saudaraku yang paling hina, engkau sedang melakukannya untuk aku. Mari kita belajar saudara. Kita suka kasih orang yang kaya supaya kita kecipratan kaya. Kita buat baik kepada orang-orang yang punya kedudukan, barangkali kita juga terkatrol kedudukan kita. Nah, buat bagi yang hina, yang tidak bisa balas apa-apa kepada saudara, maka pembalasan kita dapat dari hadirat Tuhan saja. Amin. Kami sedang memberikan tumpangan untuk satu keluarga, suami istri dan 2 anak perempuan. Tak kenal ujung pangkalnya, tak tahu latar belakang, menolong saja. Kalau mau tolong itu saudara, terus musuh, oh tiba, bolong saudara, bolong. Saya bilang sama Isboro, kalau kita mau buat baik hanya untuk orang baik, lalu orang jahat akan bertobat, apa ya? Orang baik harus dapat sentuhan kasih dari perbuatan baik kita untuk dia datang bertobat kepada Yesus. Saudara lanjut kepada yang kiri ini. Pergi ke tempat api yang kekal yang disediakan untuk iblis dan para malaikatnya. Karena ketika aku lapar, kau tidak beri aku makan. Aku haus, kau tidak beri aku minum. Aku sakit, aku tidak melawat. Aku di penjara, aku tidak mengunjungi. Ketika aku orang asing, kau tidak beri aku tumpangan. Ini ada mau ngerti kapan? Raja itu bilang, yang tidak kau lakukan bagi saudaraku yang paling hina, engkau tidak melakukannya untuk aku. Mari saudara, mungkin engkau merasa engkau kurang, tapi lihat di bawah masih ada yang lebih kurang daripadamu. Berbagilah dengan mereka. Kita sedang melakukannya untuk Tuhan. Itulah kasih
yang memberi, dan itu ada di dalam saudara dan di dalam saya. Kasih dari Allah. Saudara, ayat terakhir kita melihat di dalam Amsal 19 ayat 17. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang lemah, membiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Paling akhir Kisah Rasul 20 ayat 25. Saya undang pemusik dan pemuji, kita menyanyi sebuah lagu. Saya membaca kalimat yang terakhir saja. Adalah lebih berbahagia mereka, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Bilang amin yang seru. Saya tadi terima berkat, dia senang mau nama berkat, tiba-tiba, tak pernah terpikir, tak pernah timbul dalam hati, tiba-tiba saudara. Tapi lebih berkat memberi daripada menerima. Saudara harus pulang dengan sebuah keputusan. Aku sudah terima kasih Tuhan, sekarang aku mau memberi karena kasih. Amin. Mari kita menyanyi sebuah pujian. Mana orang-orang menyanyi? Belum selesai tugas, Mas. Kita menyanyi lagu Kasih Allah sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih aku ketika dia serahkan anaknya. Kasih Allah berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih. Katakan bersyukur, bersyukur, mari berdiri bersama-sama bersyukur,
bertobat ya Tuhan. Kami percaya bahwa hanya Yesus jalan kebenaran dan hidup, dan darah-Mu saja penghapus dosa kami. Sekali Yesus sampai mati tetap Yesus, atau sampai Engkau datang pada kali yang kedua. Kami tidak lagi pulang dengan keraguan, kami pulang dengan kemantapan iman kami. Kalau kami sedang dilanda oleh berbagai masalah yang membuat kami kehilangan damai, sekarang ini kami panggil Yesus Raja Damai. Mari bertata di hati kami, supaya Engkau yang memerintah atas hidup kami dengan damai-Mu. Kalau ada kami yang sakit bisa angkat tangan kanan. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, sekarang dengar firman. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, segala sakit penyakit telah disembuhkan. Terima dengan iman dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, Engkau sembuh dan Engkau mempermuliakan Tuhan. Turunkan tangan sekarang. Bapa, kami menyerahkan juga kalau ada di antara umat-Mu, mereka yang mengalami kesulitan ekonomi, mereka yang sedang mengalami kemerosotan, bahkan mereka yang terlilit hutang sekarang ini. Tolong ya Tuhan, beri kami pertobatan ya Bapa, untuk tidak gali lubang tutup lubang, tidak juga pinjaman online. Dalam nama Yesus kami percaya, ketika kami mau bekerja keras dengan jujur, kami akan diberkati Tuhan. Kami akan makan gandum yang terbaik, kami akan minum madu dari batu karang, karena itulah janji Tuhan. Terima kasih Bapa di sini. Kami mau mengambil keputusan untuk kami yang telah menerima kasih-Mu. Kami juga mau memberi kasih kepada-Mu ya Tuhan, dengan segenap hati kami. Apa yang kami buat untuk Engkau ya Tuhan. Kami juga mau melakukan untuk sesama kami ya Bapa. Kalau ada di antara saudara-saudara kami yang mengalami kelemahan, kami juga mau ulurkan tangan kami untuk mereka ya Bapa. Dan kami percaya Engkau menyanggupkan kami, karena kasih-Mu ada di dalam kami. Meteraikan firman dalam hati kami ya Bapa, dan biarlah Engkau terus berbisik kepada kami, supaya kami tidak hanya menjadi pendengar yang baik, kami mau menjadi pelaku-pelaku firman yang setia sampai Engkau datang kembali. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Yang diberkati katakan amin. Kemuliaan dari yang duduk. Silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian.